Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu. Selamat pagi. Selamat pagi juga kepada dosen pengampu Bapak Jumadi SAPMT serta mahasiswa dan mahasiswi Setia Amuntai. Perkenalkan, nama saya Linda Hardiati dari mahasiswi Setia Amuntai dengan jurusan Administrasi Publik. Saya ingin mewawancarai guru jurusan akuntansi di SMKS Anor, yaitu di samping saya Ibu Nia Rahma Azhari, serta selaku konsumen sistem aplikasi perbankan, dengan tema wawancara yaitu peluang, hambatan, keuntungan, dan kerugian yang didapat oleh orang atau masyarakat saat ini dengan menggunakan sistem perbankan secara online. Baik, yang ingin saya tanyakan, bagaimana persepsi Ibu tentang sistem aplikasi perbankan bagi kehidupan sehari-hari atau bagi masyarakat? Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu kepada adik Linda yang sudah menjadikan saya sebagai narasumber dalam wawancara dengan topik sistem aplikasi perbankan bagi kalangan masyarakat. Yang pertama saya akan menjawab pendapat saya dalam sistem aplikasi perbankan di kalangan masyarakat di dalam kehidupan sehari-hari tentunya sangat dibutuhkan, karena dengan adanya sistem aplikasi tersebut dapat mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi, baik itu menabung, mentransfer, melakukan pembayaran misalnya pembayaran BPJS, listrik, pembayaran kartu prabayar, PDAM dan kartu kredit ataupun yang lainnya. Dengan aplikasi tersebut dapat mempermudah kita dalam melakukan transaksi. Tidak mengharuskan kita untuk pergi ke bank. Dengan menyambungnya berbelanja secara online melalui aplikasi, contohnya aplikasi Shopee, Lazada, Tokopedia dan sebagainya, sistem aplikasi perbankan sangat memudahkan untuk melakukan transaksi secara online. Biasanya melakukan transaksi itu melalui BRI Mobile. Dengan adanya sistem aplikasi tersebut dapat mempermudah kita dalam berbelanja online. Contohnya, apabila kita ingin berbelanja di Shopee, kita harus melakukan pembayaran baik secara transfer, COD ataupun lain sebagainya. Dengan aplikasi tersebut kita tidak mengharuskan untuk pergi ke bank ataupun BRI Link, tapi kita dapat melakukan transaksi melalui HP pun juga bisa. Itu saja pendapat saya mengenai sistem aplikasi perbankan di kehidupan sehari-hari. Baik, untuk yang kedua pertanyaannya, peluang dari sistem aplikasi perbankan ini, Bu. Peluang dari sistem aplikasi perbankan. Menurut saya, peluang yang didapat dari aplikasi perbankan yang didapat oleh masyarakat tersebut dapat mengambil keuntungan seperti membuka layanan BRI Link. Sekarang banyak sekali orang-orang yang membuka layanan BRI Link. Contohnya, dengan adanya layanan BRI Link dapat masyarakat mengambil keuntungan dari sana. Apabila seseorang ingin bertransaksi melalui layanan BRI Link, mereka harus membayar biaya admin sebesar Rp5.000 per setiap kali transaksi bagi sesama bank. Tapi jika beda bank, tentu biaya adminnya lebih besar. Sudah. Ya. Yang ketiga, apa saja hambatan dari penggunaan aplikasi ini, Bu? Hambatan yang pertama yaitu hambatan customer data. Industri apapun ketika masuk dalam suatu pasar yang baru harus dapat memahami konsumen mereka. Ketika industri tersebut tahu konsumennya seperti apa, maka akan lebih mudah bagi mereka dalam melancarkan strategi bisnisnya. Sayangnya hal ini masih belum terlihat di dunia perbankan kita. Saat ini kebanyakan bank di Indonesia masih kesulitan dengan data dan informasi konsumen. Misalnya, sedangkan customer data merupakan langkah pertama dalam proses
digitalisasi sistem. Yang kedua, IT infrastruktur, yaitu hambatan kedua yang perlu diperhatikan adalah infrastruktur IT. Dalam hal ini menjelaskan bahwa infrastruktur yang tangkas akan dapat memudahkan adaptasi perbankan. Terdapat kanal-kanal baru digital yang masuk ke pasar seperti aplikasi-aplikasi mobile. Misalnya, integritas aplikasi perbankan di Indonesia masih belum terlalu baik. Sistem aplikasi IT di sini masih belum terintegrasi dengan baik. Jadi ketika Anda mencoba menawarkan suatu solusi kepada konsumen, terkadang mereka tidak mendapatkan apa yang mereka harapkan. Hambatan terakhir adalah yang paling sering menjadi bahan diskusi, yaitu unbanked people. Pemerintah sendiri memang sudah melakukan beberapa upaya seperti program kehadiran branchless banking dan mobile banking untuk mengakomodasi ini. Meskipun menunjukkan pertumbuhan yang baik, tak serta-merta kedua program tersebut menjadi solusi untuk memecahkan masalah ini. Dengan banyaknya unbanked people, yang menjadi pembahasan adalah bagaimana cara yang baik untuk menarik mereka, menciptakan relasi antara bank dengan mereka, dan juga bisnis model yang seharusnya diterapkan agar mereka mau menjadi nasabah. Itu saja hambatan-hambatan dari aplikasi tersebut. Pertanyaan terakhir yaitu keuntungan dan kerugian dari aplikasi perbankan ini. Saya akan menjawab keuntungannya dulu dari sistem aplikasi perbankan. Keuntungan yang didapat yaitu praktis dan gratis. Anda bisa hemat waktu dan hemat biaya dalam melakukan transaksi perbankan. Tak perlu lagi mengeluarkan ongkos transportasi ataupun antri ke bank, karena semuanya bisa diakses melalui ponsel pintar Anda sendiri. Transaksi e-banking di mana saja dan kapan saja, non-stop 24 jam. Nasabah bisa melakukan banyak transaksi keuangan, membuat dan mengatur transaksi dalam satu waktu sekaligus. Hemat biaya operasional bagi bank. Bank telah menerapkan sistem informasi teknologi dan memiliki fitur internet banking, pastinya menghemat biaya operasional karena tidak perlu lagi membuka cabang bank baru dan sebagainya. Melakukan berbagai macam transaksi bank, yaitu transfer uang antar bank non tunai, cek saldo, mutasi rekening, bayar tagihan, kartu kredit, bayar tagihan bulanan seperti tagihan listrik, telepon, air, biaya pendidikan, TV berlangganan, membeli pulsa elektrik, bayar transaksi di e-commerce, misalnya berbelanja online, bayar tiket pesawat, tiket hotel, dan lain-lain dan sebagainya. Membuka rekening tabungan baru, membuka tabungan pendidikan, tabungan berjangka, membeli asuransi, membeli reksadana, atau membuka rekening deposito dengan cepat dan aman. Mengajukan pinjaman KTA, KPR, KMG secara online dengan mudah dan cepat. Cek nilai tukar mata uang, kurs atau rupiah. Cek nilai tukar mata uang rupiah terhadap mata uang negara lain seperti dolar Amerika, dolar Singapura, dolar Australia, euro, yen Jepang, dan lain-lain. Update dengan berbagai program dan produk terkini dari bank. Itu merupakan keuntungan dari sistem aplikasi. Kerugian yang didapat dari sistem aplikasi perbankan yaitu rawan pencurian dan penyadapan data.
Sebagai nasabah dan juga pihak bank perlu waspada akan kejahatan siber oleh hackers. Kejahatan hackers terhadap pencurian data nasabah di e-banking bisa saja terjadi apabila ada keteledoran. Jadi, nasabah wajib mematuhi semua prosedur penggunaan e-banking atau internet banking yang baik sehingga lebih aman. Sementara pihak bank harus rajin melakukan pengawasan dan perawatan terhadap infrastruktur teknologi informasi perbankan. Rawan kejahatan online dengan berbagai modus seperti teknik skimming, phishing, penawaran hadiah palsu dan sebagainya. Jangan mudah tergiur hal yang tidak masuk akal atau iklan-iklan yang menggiurkan. Rawan terkena serangan malware atau virus. Ini penting sekali diperhatikan. Anda sebaiknya menggunakan paket data atau koneksi internet yang aman agar tidak terkena serangan virus. Jangan gunakan koneksi VPN gratisan ataupun WiFi publik sebab ada banyak virus atau malware. Pastikan smartphone atau laptop Anda sudah tertanam perangkat lunak antivirus dan anti malware supaya terhindar dari cracking. Tidak bisa akses e-banking di daerah terpencil atau sinyal koneksi internet rendah. Di Indonesia tentunya ada beberapa daerah yang masih belum memiliki sinyal yang kuat. Jadi hal ini merupakan kelemahan e-banking karena harus online untuk bertransaksi. Itu merupakan kerugian dan keuntungan dari sistem aplikasi perbankan. Ya, terima kasih Ibu atas waktu dan jawabannya yang sangat bermanfaat. Sama-sama Adelinda. Saya sangat berterima kasih juga kepada Adelinda telah menjadikan saya sebagai narasumber dalam wawancara ini dengan topik sistem aplikasi perbankan di kalangan masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Di sini kita sama-sama belajar mencari tahu apa saja kelebihan ataupun kekurangan dari sistem aplikasi tersebut maupun peluangnya. Saya ucapkan terima kasih banyak kepada Adelinda. Semoga dapat membantu Adelinda dalam menyelesaikan tugas kuliah. Ya, saya Linda Hardiati. Terima kasih. Saya akhiri. Salah hilap mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.